Bedanya apa sih? Dikit banget. Worth it nggak sih update? Misalnya, tahan dulu. Sebelum lo ambil keputusan, nonton video ini dulu. Apa iya kita harus upgrade? Di video ini, gue akan bahas 5 perbedaan Samsung Galaxy Fold 5 dengan versi sebelumnya, Fold 4. Dan kalau akhirnya memutuskan untuk beli, gimana sih cara pakai secara maksimal? Nggak cuma keren-kerenan aja. Desain. Ini hal pertama yang nggak mungkin nggak dibahas. Fold 5 sekarang udah zero gap. Rapet banget. Artinya nggak ada celah di antara lipetannya. Bukan lagi seperti buku yang kalau zaman SD sering kita ambil halaman tengahnya aja jadi ada gapnya. Sekarang zero gap, rapet. Mungkin banyak yang mikir ini perbedaannya kecil ya sebenarnya ya. Tapi ya teknologi di balik ini tuh nggak gampang sebenarnya. Secara desain, water drop ini dibuat masuk ke dalam case. Yang tadinya water dropnya berkisar seperti ini, dia masuk ke dalam case-nya sehingga terlihat rapat. Sederhana, padahal tidak sesederhana itu, Pak. Tunggu dulu. Dari zero gap itu membuat Fold 5 lebih tipis 2,4 mm dan lebih ringan 10 gram. Ini ngebantu banget karena secara keseluruhan folding phone itu lebih berat daripada smartphone candy bar pada umumnya. Apalagi Fold 5 ini. Jadi menyenangkan kalau ternyata bisa lebih ringan. Nah, sepertinya ketipisan ini salah satunya berasal dari desain SIM cardnya yang berbeda. Di Fold 4, SIM 1 dan 2 itu bertumpuk. Di Fold 5, SIM 1 dan 2 itu sebelahan. System on chip. Nah, ini adalah hal baru yang baik yang gue rasain perbedaannya. Snapdragon 8 Gen 1 naik ke Gen 2 for Galaxy, banyak yang mungkin anggap ini adalah sebenarnya cuman ya satu spek naik dikit gitu. Cuma satu generasi, sama-sama 4 nanometer, RAM dan ROM-nya sama pula. Masa sih ngaruh? Yes, ngaruh. Ngaruh banget. Karena dua hal ini, plus vapor chamber yang membesar, dan One UI 5.1.1, setidaknya main game jadi lebih tahan lama karena cooling sistemnya yang lebih besar, disertai tambahan fitur yang lebih banyak karena prosesornya. Fitur-fitur yang ada di One UI 5.1.1, vapor chamber lebih besar dan Gen 2 for Galaxy. Itu ada apa aja? Seperti Advanced Taskbar, di mana kita bisa menambahkan jumlah aplikasi di taskbar ini yang sebelumnya 2 jadi 4. Flex Panel, di mana kita bisa memperlakukan Fold 5 layaknya laptop. Bisa ada trackpad, keyboard virtual, ya kayak laptop kan? Ya laptop mini deh. Multiple windows, lihat nih. Berapa windows yang bisa ditampilin di satu layar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 windows. Pusing sih emang lihatnya kalau 8 yang dibuka semua. Tapi bisa. Kali aja emang ada yang cocok kerja kayak gini, well, why not? Yang penting Fold 5 bisa. Kamera. Oke, disclaimer dulu, jangan beli Fold 5 cuma karena kameranya aja, jangan. Fold 5 bukan kamera phone. Kalau mau kamera, S23 Ultra lebih baik hasilnya, langsung aja. Sama-sama Snapdragon Gen 2, tapi beda di modul lensanya. Kalau sampai Samsung naruh kamera S23 Ultra di sini, itu akan ngorbanin space-nya lagi dan harus redesign semuanya dan bisa jadi lebih tebal, lebih berat. Tapi kalau ditanya apa hasil kameranya improve dari Fold 4, jelas. Naik signifikan menurut gue. Nih, hasil perbandingan gue. Terlihat algoritma yang lebih baik itu ngaruh. Kemampuan prosesor mengalkulasi dan AI-nya pun ngebantu, termasuk kecepatan mengambil gambar. Secara keseluruhan, hasil dan experience terasa perbedaannya. Bahkan menurut gue, udah mendekati S23 di beberapa kondisi. Apalagi? S Pen. Mungkin ini bisa termasuk. Satu hal yang sebenarnya tidak termasuk dalam pembelian Fold 4 atau Fold 5, tapi nama produktifnya lebih naik lagi, yaitu S Pen. Di Fold 5, S Pen masih belum bisa masuk ke dalam body. Belum ke dalam bodinya. Sabar. Tapi setidaknya casingnya udah jauh lebih tipis, lebih cantik untuk S Pen-nya, nggak nongol lagi. Casing yang gue dapet ini secara dimensi nggak bikin fold-nya jadi nggak enak digenggam karena masih tipis. Penyimpanan S Pen ini pinter banget. Kita cetakin atasnya, dia akan keluar. Kita ambil. Dan warnanya juga menarik. Mata kita pasti begitu ngeliat handphonenya melihat langsung ke S Pen-nya karena ini kontras banget dengan warnanya, ini dual tone. I like it. Masih dengan kualitas yang sama tapi lebih bersahabat dalam penyimpanannya dan looks-nya. Right? Masih. Nggak masalah. Nah,
buat yang sudah jadi pengguna Fold 4. Sejujurnya, kalau memang belum ada budget untuk upgrade, gue ngerti. Smartphone juga harus ngebuat penggunanya bisa mengambil smart decisions untuk dirinya untuk bertahan atau nunggu upgrade at least firmware lah, 5.1.1. Tapi buat kalian yang belum pernah menggunakan foldable phone, gue rasa ini saatnya coba. 4 generasi sebelumnya yang gue pakai selalu menemukan ada hal yang masih bisa diperbaiki. Langsung kerasa nih, oh ini bisa lebih baik ininya, oh ini bisa lebih baik itunya. Entah dari layar lipatnya, entah dari softwarenya, atau dari keinginannya untuk adanya S Pen ini pakai S Pen. Di Fold 5 menurut gue inilah momen matangnya foldable phone. Let me set your mindset. Gini, desain foldable phone yang lebih langsing dan tinggi ini dibandingkan dengan kompetitornya yang secara resmi belum keluar di Indonesia, ini udah paling nyaman digenggam untuk satu tangan. Secara desain, saat tertutup kayak gini, ini didesain untuk digunakan satu tangan. Mengetiknya satu tangan. Kalau terbuka, baru 2 tangan. It's just more comfortable that way. I mean, ya buat apa juga kalau kita beli foldable phone, tapi penggunaannya tertutup terus. Beli non-foldable aja, candy bar biasa, ya nggak sih? Kalau mindsetnya udah kayak gitu, kita lanjut. Gabung ke smartphone lipat mungkin memang nggak gampang, butuh pengubahan kebiasaan. Buat yang masih ragu dengan foldable, terutama lipetannya, walau sudah dites 200.000 kali oleh Samsung, tambahannya kali ini di Fold 5, mereka ngoper verifikasi itu ke lembaga luar, third party gitu, namanya Bureau Veritas. Yang berharap memberikan keyakinan kepada orang lain bahwa, well, makin yakin, ini bukan Samsung doang yang bilang 200.000, tapi ada lembaga lain juga. Dan ingat, ini masih juga IPX8 ya, dia water resistant. Sekarang soal penggunaannya. Di saat kita menggunakannya lebih sering terbuka, that's where the magic happen. Kita jadi lebih sering ingin mencoba multiple windows tadi yang gue sebut dan advanced taskbar-nya. And it works. Mungkin nggak sampai buka 8 Windows, tapi 2 Windows it works banget. Mulai dari YouTube sambil nyatet, browsing sambil nyatet, IG sambil nyatet, sampai ya lagi iseng mau gambar sambil nyatet juga bisa. Lebih banyak penggunaan S Pen buat gue dan keinginan untuk nyatet secara handwriting. Banyak gue sebut nyatet karena di launching kali ini Samsung sepertinya asumsi gue nih yang ngajak GoodNotes, salah satu aplikasi notes terbaik untuk iOS kemarin, juga akhirnya hadir di Android. Yes, GoodNotes launch di Android. Salah satu apps yang dibicarakan saat Samsung rilis Tab S9 juga berbarengan dengan apps lain seperti LumaVision, Clip Studio Paint, dan ArcSight. Sayangnya, GoodNotes Android ini belum sebaik GoodNotes iOS karena fiturnya belum selengkap itu. Tapi seperti yang disebut webnya GoodNotes, bahwa sync cross platform akan segera terjadi yang artinya semoga fiturnya yang lainnya akan sama antara iOS dan Android. Tunggu aja. Another subject, menggunakan kameranya pun semakin pede. Untuk bikin konten secara vertikal maupun horizontal, iya, memang sih ini juga bisa di Fold 4. Tapi dengan kualitas yang lebih bagus tentu ngebantu, makin pede dengan hasilnya. Main game pun lebih adem. Bisa main game sambil nonton walkthrough-nya di YouTube. Bisa main 2 game sekaligus. Gue nggak main game sih, apalagi main 2 game sekaligus. Tapi setidaknya lo jadi tahu kalau ini bisa gitu kan. Gue pun paham kalau banyak yang beli cuma karena pengen tampil beda. Atau yang termahal, gue mau yang termahal yang ditawarkan Samsung. Trust me, itu banyak. Setiap gue berangkat unpack, gue juga jadi tahu kalau yang habis duluan yang mana. Yang versi paling mahalnya. Kaget nggak? Ingat, semua upgrade ini juga dijual dengan harga yang sama dengan saat Fold 4 keluar. Sama nih. Dan dengan tambahan multiple screen protector replacement during warranty. Jadi nggak cuma sekali, jadi kalau ada apa-apa sama screen protectornya, ganti terus selama warranty dan selama tidak disengajain. Jadi soal harga, feeling gue Samsung udah menemukan sweet spotnya. Mungkin Fold 6 juga dengan upgrade apapun nanti harganya segitu juga. Fold 5 at the moment has no competition. Found its maturity and made it really nice piece of gadget. Potentially smartphone of the year for me. Yes, itu dari gue. Silakan banget beda. Ayo diskusi dalam kolom komen, akan gue jawab. Semoga suka review ini. Jangan lupa nonton vlog gue selama gue unpack di Seoul kemarin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!